Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Meyer Laboratories dan semua peternak khususnya di Indonesia, pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan, penanggung jawab teknis kesehatan hewan dan ilmu peternakan di Meyer Laboratories akan menyampaikan materi tentang pengobatan penyakit LSD, Lumbly Skin Disease, atau cacar atau bentol pada sapi dan kerbau. Ini karena memang menyerangnya pada sapi dan kerbau. Rata-rata di usia umur di bawah 2 tahun. Kejadian terpaling tinggi ya. Kejadian tertinggi itu 2 tahun ke bawah. Jadi mulai berdaya sampai 2 tahun ke bawah itu tingkat kejadian lebih tinggi daripada yang tua. Kenapa? Ya, karena kalau yang tua itu kan imunitasnya sudah banyak dari lapangan, jadi lebih kebal. Sebelum saya bahas tentang pengobatannya, sedikit saya ulang kembali, dia pernah saya ulang-ulang. Jadi LSD ini kan disebabkan oleh virus, namanya pox virus, karena ini cacar, jadi cacar pada sapi dan kerbau. Nah, kemudian ini bukan penyakit zoonosis, bukan penyakit menular pada manusia. Kemudian gejala klinis, masa inkubasi dulu. Jadi masa inkubasi penyakit ini itu antara 1 sampai 2 minggu, 14 hari. Tapi rata-rata jika dalam satu kandang itu ada, paling lama 3 sampai 5 hari semuanya tertular kalau tidak segera diisolasi. Kemudian virus ini ada vektornya, ada pembawanya. Pembawanya itu paling utama nyamuk, kemudian caplak, tungau, temu itu ya. Cuman kalau paling banyak ya nyamuk. Kenapa? Karena kalau tungau itu kan tidak bisa terbang. Kalau nyamuk ini terbang bisa sampai 1,2 kilo sampai 1,6 kilo itu bisa. Jadi paling intinya nyamuk. Jadi intinya kalau cara pencegahannya diantaranya bagaimana kita menghilangkan jentik nyamuk dan mengusir nyamuk dengan cara bakar-bakar atau fogging. Kemudian gejala klinis. Gejala klinis ini yang spesifik itu ada bentol atau nodul yang awal kecil-kecil lah, kalau lebih diameter cuma 1 cm. Nanti kalau lama-lama membesar menjadi bisa sampai 5 sampai 7 cm diameternya ini. Nah, itu biasanya muncul pertama kali di leher, kemudian di tempat-tempat selangkangan di bawahnya ekor, itu daerah-daerah yang bulunya kurang, itu dia muncul lebih banyak. Kemudian ada perut bagian pinggir yang ada rusuknya itu. Kemudian nanti ada ascites atau ada udema. Udema itu timbunan cairan pada bagian kaki, terutama belakang. Jadi kaki belakang bagian depannya gitu ya. Jadi kalau digambarkan berkaki, ini bagian sini nih, ini udema, bukan ini di sini. Ini kan kakinya, ini kan kulit ini, ada apa lagi? Nah, ini udema di sekitar sini. Ini udema, ini membengkak, ada daerah. Makanya kadang-kadang ini kalau sudah terjadi bisul, mulai pecah, ini akhirnya menjadi robek. Makanya dari miasis di sini. Atau di sini kalau udemanya, ini timbunan jalan kalau parah di sini udema. Bapak mereka pernah ketemu ini benar. Itu udema di situ itu yang gejala. Tapi gejala ini muncul tetap di awalnya sebelum klinis itu tetap ada bentol-bentol dulu. Spesifik ini. Spesifik bentol-bentol kecil dulu 1 cm. Bentol kecil dulu. Kalau ada perabaan nanti ada di sini itu depan sini itu ada di dapur itu ada lingkungan berarti bengkak. Tapi di dalam. Nah, nanti ada kaki lagi di sini. Kaki gambar.
Jadi nanti dia ada bengkak lagi di skapula sini, ini kan kepala. Jadi sekitar ini di depannya kaki depan. Ini ada bengkak ya, ada bengkak di situ. Itu spesifik. Kalau demam sama, demam 40,5 sampai 41 derajat. Demam masa sama. Sama nanti keluar lakrimasi cairan dari mata. Kemudian hidung juga keluar cairan. Cuman hipersalivasi nggak terlalu banyak. Kalau PMK kan paling ngiler paling banyak hipersalivasi. Kalau ini hidung sama mata. Kalau LSD itu cairan mata sama hidung, nangis lah gitu. Dan dua-duanya hidung namanya BRI. Jadi kenapa? Karena radang pada sinus atau bala lubang di hidung bagian pokoknya jaringan pada hidung namanya rinitis, radang rongga hidung. Ya makanya keluar ingus, tapi ingusnya bening. Ya, makanya pokoknya itu ya. Kalau infeksi pernapasan karena bakteri atau mikroplasma pasti kental warnanya ya kayak ubel gitu, tahu ya? Pneumonia gitu, pasti kental. Tapi kalau encer itu pasti virus. Itu ada ilmunya. Ada keluar ingus dari hidung, encer itu pasti akan jadi panas. Nggak akan jauh dari virus. Kenapa? Itu akibat demam tinggi. Jadi penyakit infeksi bakteri itu bisa demam bisa enggak. Tapi kalau virus itu pasti demam. Biarpun setelah itu diikuti dengan infeksi bakteri. Tapi kalau sampai demam tinggi di awal itu tidak jauh dari infeksi virus. Kecuali diare, karena diare juga banyaknya juga virus, namanya corona virus sama BPD. Makanya kalau demam tinggi itu rata virus. Makanya fungsinya daripada obat virusid ini bisa mengobati semua penyakit virus namanya itu ya. Kemudian ini sekarang bicara pengobatan. Pengobatan pertama kali itu kita membutuhkan obat penurun panas. Kenapa? Karena yang mengakibatkan keparahan tingkat penyakit ini adalah karena panasnya. Ini bukan obat utama, tapi menjadi obat utama karena sifatnya mengobati gejala, tapi bisa menyembuhkan. Karena kalau ketika demamnya tinggi, itu radang tinggi. Radang tinggi mengakibatkan lepuhnya tadi, nodulnya membesar, pecah. Nah, dengan katakanlah kita menurunkan panas, nodul-nodul tadi, istilahnya radang-radang itu nanti akan tidak cepat berkembang. Nah, kalau panas segera diobati, itu mengakibatkan apa? Akhirnya tremor, kejang, bisa ambruk. Karena kan ini bisa berjalan antara 2 sampai 5 hari demamnya daripada LSD ini. Nah, itu makanya kalau konvensional butuh obat kontrakol injek. Ini saya bandingkan nih, untuk obat kontrakol injek. Ini obat harus mau PMK, mau PEF, mau SD harus ada kontrakol injek. Ini kalau tradisional zaman dulu. Nah, kemudian setelah itu harus butuh vitamin untuk menurunkan metabolismenya. Setelah itu butuh antibiotik penicillin. Kenapa? Virus kan bisa dibunuh. Ini untuk mencegah infeksi sekunder akibat luka tadi pasti masuk bakteri dari lingkungan menjadi bernanah. Nah, kemudian butuh nanti harus butuh anti radang, dexamethasone. Di luar lukanya butuh bentafer spray. Nah, maka daripada itu akhirnya Meyer menformulasi obat ini menjadi satu obat namanya virusid LSD injek Meyer. Dan komposisi 3 lipat obat ini masih kalah dengan satu ini karena ini mengandung 5 macam obat. Jadi menangnya. Jadi akhirnya secara ekonomi jauh lebih murah satu obat ini dibandingkan 5 macam obat ini. Ini masih belum. Nah itu apa mengandung apa? Jadi virusid LSD injek Meyer ini obat yang diformulasi khusus untuk mengobati LSD. Komposisinya tiap ini mengandung antivirus 10 mg, penurun panas analgin 150 mg ini tadi, kontrakol tadi. Kemudian menghambat peradangan, ini nggak ada, masih belum ada satu metcitrin. Ini ada satu lagi obat
sidrin masuk ke sini. Kemudian ada antibiotik benfret masuk lagi di sini. Jadi sangat pekat sekali. Ada lagi multivitamin. Ada ini. Kalau dexamethasone tidak ada. Kenapa? Karena kalau dexamethasone itu pada saat terjadi infeksi virus itu dia bersifat imunosupresif, menurunkan imunitas. Jadi nanti lambat sembuhnya. Jadi Dexa itu digunakan nanti setelah lewat infeksi virus karena tadi peradangan dan sebagainya untuk mengobati peradangan pasca infeksi. Jadi Dexa yang benar apa? Diphenhydramine di sini. Makanya diphenhydramine HCl. Jadi Dexa ini digunakan karena apa? Kalau konvensional ini kan jalan terus. Setelah sembuh 3 hari, ini kan jalan terus ini. Ini minimal jalan terus Dexa sama benfret sama vitamin jalan terus sampai 5 hari ini. Nah kalau ini insya Allah enggak. Ini insya Allah ketika mengikuti aturan selama 24 jam, berarti akan baca per 8 jam itu sudah kelihatan perubahan. 3 hari total tuntas sembuh insya Allah kan ini. Cuman kalau obat ini keluar memang. Kalau di awal itu enggak, kalau ini cepat, artinya baru ini sudah bentol 1 cm segera diobati ini enggak akan muncul, ini enggak butuh. Karena langsung virus mati. Jadi enggak ada agen yang menyebabkan peradangan. Jadi ini butuh itu ketika sudah terlambat sampai pecah. Kalau belum pecah ini enggak butuh. Jadi artinya apa? Obat ini menyelesaikan ini juga. Jadi peternak tidak perlu nyebut ini ketika sudah ada ini di awal. Karena virus mati tidak sampai pecah yang tadi beta. Itulah manfaatnya virusid LSD injek biofika. Ini sangat efektif dan sangat ilmiah sekali. Jadi sekian banyak obat artinya secara ekonomi sangat membantu menyelamatkan hewan sapi atau kerbau yang terkena LSD insya Allah. Kemudian indikasi mengobati penyakit LSD lumbus skin disease pada sapi. Tapi juga bisa mengobati infeksi virus lainnya pada hewan karena ini antivirusnya bersifat general. Bisa mengobati BEF juga karena virus, juga ephemeral virus, PMK, coronavirus pada sapi, parvovirus pada kucing, distemper pada anjing, ASF pada babi bisa. Ini pernyataan saya bisa bertanggungjawabkan, nanti akan dipublikasikan. Mekanisme dengan cara membunuh virus, tadi ada antivirusnya, menurunkan panas, kemudian menghambat peradangan, antihistaminnya, kemudian mengobati kejang, ada vitamin B1, B6, B12, kemudian meningkatkan nafsu makan karena ada mengandung vitamin. Kemudian dosis untuk sapi kerbau kuda dengan berat badan antara 300 sampai 400 kg berat badan itu 20 mili. Karena obatnya ini kental, lebih baik diencerkan. Jadi 20 mili obat ini diencerkan dengan 20 mili aquades. Jadi nyuntiknya 2 kali. Tapi sapi nggak akan berat karena cuma suntik 2 kali obat ini daripada suntik obat 5 obat. Mendingan disuntik 1 obat. Ya. Jadi ini manfaatnya ini kan yang perlu saya sampaikan pada peternak itu. Ini tidak terlalu menyiksa hewan karena hanya disuntik 1 kali atau maksimal 2 kali karena diencerkan. Jadi biarpun diencerkan tetap dosisnya tetap karena ada yang salah karena 20 mili sampai 10 mili tambah nggak akan efektif. Bagaimana pengajar lebih apa-apa? Semakin diencerkan semakin banyak semakin bagus. Contoh ini 20 mili obat diencerkan sampai menjadi 50 mili, jadi masing-masing 50 mili makin bagus, makin encer obat makin cepat diabsorpsi, jadi makin cepat reaksinya. Kalau pengalaman saya kalau juga ini reaksinya 20 menit langsung makan. 20 menit dari penyuntikan bikin rokok ini makan. Kan kalau demam dikit kan kamu makan gitu, menghuleng gitu, orang Sunda menghuleng gitu. Soalnya 2 menit akan makan, langsung kasih rumput. Ya kalau memang karena nanti dibantu sopir itu bisa itu langsung. Lamanya 3 menit reaksinya seperti ini. Kemudian aplikasi disuntikan secara intramuskuler masuk otot di dalam sehari 2 kali, sehari 2 kali selama 3 hari.
diulang di ya itu Pak. Ya nggak apa-apa. Aplikasi. Di aplikasi. Dosis sama Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bisa sambung apa ya? Bisa disambung gitu ya? Ya, nanti disambung. Nggak apa-apa. Itu baru dicas tadi. Ini dicas. Nah, lama nggak kuat ya. Otaknya kecil. Tak Cina. Em matikan alat. Baik. Please give priority to wireless dynamic microphone. Bluetooth Oh, profile. tadi itu apa ya? Dia tadi dulu, pause dulu. Dah nggak apa-apa nanti diedit Pak. Ya. Ya. Oke. Dilanjut aja. Ya. Dedikasi. Di aplikasi. Aplikasi. Jadi aplikasi disuntikan secara indera muskuler, masuk ke otot, bukan seputan. Seputan lamban, ya enggak. Nah, di mana paling bagus kalau bentuk begini, leher. Kemudian karena diejarkan, berarti disuntikan di bawah tempat. Boleh leher kanan, leher kiri, atau bokong bokong kanan, bokong kiri, atau depan leher satu, bokong satu. Kemudian harus disuntikkan paling lama jaraknya 12 jam, paling ideal per 8 jam. Kalau nyuntiknya per 8 jam itu efektif 3 kali. Asal tepat 8 jam itu tidak akan membutuhkan satunya habis. Tidak kayak antibiotik. Jadi 3 kali. Jadi kalau disuntik contoh per 8 jam, jam 7, jam 6, kemudian nanti jam 6 berarti ke jam 2, jam 3 ya. Jam 3 nanti ke jam 12, jam 12 nanti ke jam 9 lagi, itu 3 kali efektif 8 jam, efektif sembuh cepat. Mau PMK, mau LSD. Kenapa? Dia tidak ada fase kosong di dalam darah. Tapi kalau 12 itu tidak ada fase kosong. Itu sebenarnya kalau nggak mau capek dan efisien, itu pengobatan itu per 8 jam. Itu nggak akan kecolongan, insya Allah. Itu memang ilmu nggak bisa dibantah. Kenapa saya menyampaikan saya 2 kali? Karena rata-rata peternak malas, pengennya cuma sehari 2 kali itu. Tapi sebenarnya mereka capek di awal, tapi tidak sembuh kan? Gitu. Jadi kalau ideal per 8 jam. Kemudian itu saja yang saya sampaikan tentang virusit RS-CPR ini. Jadi insya Allah secara aplikasi tangan hampir teruji, hampir semuanya pengalaman yang menggunakan RS-CPR ini ada cukup efektif. Semoga bermanfaat untuk menyelamatkan sapi dan kerbau pada benar rakyat yang terkena LSD, dan semoga kasus LSD cepat, LSD, BEF, kemudian PMK ini cepat hilang dari Indonesia, kemudian peternak Indonesia maju. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.